Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Umayyah, mahasiswi semester 2 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Syekh Yusuf. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas UTS pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Rizal Fahmi, BAMPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam menjalankan ajaran agama, perspektif konstitusi, dan moderasi beragama. Mari kita simak pembahasannya. Indonesia bukanlah negara agama, namun bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah negara berketuhanan. Lalu, mengapa isu hak dan kewajiban beragama penting untuk kita kaji? Faktanya, seringkali terjadi gesekan di antara masyarakat karena adanya pemahaman yang timpang. Sebagian orang terlalu menuntut hak dan tanpa mendulikan kewajiban menghormati orang lain, ataupun sebaliknya. Sebagai calon pendidik agama Islam, kita harus mampu mendudukan perkara ini agar agama menjadi solusi rahmatan lil alamin, bukan menjadi sumber konflik. Analisis ini untuk memastikan bahwa ketaatan kita kepada Tuhan sejalan dengan kesetiaan kita kepada tanah air. Dalam negara kita, ada dua masalah yang sering terjadi. Yang pertama, terlalu menuntut hak, dan yang kedua, mengabaikan kewajiban. Seringkali kita hanya peduli dan menuntut hak kita untuk beribadah sebebas-bebasnya tanpa melihat situasi di lingkungan kita. Kita juga lupa bahwa kita memiliki kewajiban untuk menjaga kenyamanan dan menghargai orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Selanjutnya, dalam perspektif Pancasila, dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah payung etika kewarganegaraan kita. Di sini Pancasila mengajarkan bahwa menjalankan agama adalah wujud tanggung jawab moral. Dalam sila kedua, kebebasan beragama di Indonesia bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati kemanusiaan. Dan dalam etika, kebebasan beragama bukan kebebasan yang tanpa batas, melainkan kebebasan yang memiliki etika. Selanjutnya, dalam perspektif konstitusi, yaitu UUD NRI 1945. Secara konstitusional, hak kita dijamin dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Namun perlu diingat, ada pasal 28C yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi hak kita beribadah dibatasi oleh hak orang lain untuk mendapatkan ketenangan. Selanjutnya, dalam keterkaitan dengan PAI dan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Dalam pendidikan agama Islam, kita mengenal konsep wasatiyah atau moderasi. Islam mengajarkan tasamuh, toleransi. Menjalankan ajaran agama secara kafah bukan berarti menjadi radikal atau intoleran. Sebaliknya, Muslim yang moderat adalah mereka yang patuh pada agama sekaligus patuh pada konstitusi. Itu adalah bentuk ibadah kebangsaan kita. Selanjutnya, ciri Muslim yang moderat: taat beragama, patuh konstitusi, toleran, dan cinta damai. Dalam implementasinya, dengan mematuhi dan menjalankan ajaran agama dengan sepenuh hati, taat pada aturan dan hukum negara sebagai bentuk kesepakatan bersama, menghargai budaya lokal dan perbedaan keyakinan di tengah masyarakat, dan menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dalam analisis yang saya sampaikan ini didasarkan pada sumber-sumber ilmiah. Yang pertama, UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjamin kebebasan beragama sekaligus mengatur kebatasan hak asasi. Yang kedua, buku putih moderasi beragama yang menjelaskan 4 indikator moderasi, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi,
anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Yang ketiga, karya Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam buku Wasatiyah, Moderasi, yang menegaskan bahwa Islam adalah agama tengah-tengah yang menolak segala bentuk ekstremisme dalam beragama. Sebagai kesimpulan, menjalankan ajaran agama adalah hak konstitusional kita. Namun, menjaga kerukunan dan menghormati hukum adalah kewajiban kewarganegaraan kita. Keduanya harus berjalan beriringan. Mari kita jadikan nilai-nilai Islam yang moderat sebagai pondasi dalam bermasyarakat. Jadilah mahasiswa PI yang cerdas secara akademik, teguh secara iman, namun tetap santun dan toleran dalam kehidupan berbangsa. Demikian presentasi saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya integrasi iman dan imun kewarganegaraan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.